Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pohon regresi. Baiklah, saya akan menjelaskan anggota kelompok kami yang pertama, ada Sabrina Kurnia Asni Putri dengan NPM F022011. Yang kedua ada Aisyah Angel Lutfia dengan NPM F1A022013. Dan saya sendiri dengan Astrid Putri Lestari dengan NPM F1A022035. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan dengan saudara saya, Aisyah Angel Lutfia. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pohon regresi. Pohon regresi adalah salah satu metode yang menggunakan kaidah pohon keputusan atau decision tree yang dibentuk melalui suatu algoritma penyekatan secara rekursif. Metode ini diilhami oleh program AID yang dikembangkan oleh Morgan dan Sundquist pada tahun 1960-an. Metode ini menganalisa suatu gugus data dengan cara menyekatnya menjadi beberapa anak gugus atau simpul secara bertahap. Metode pohon regresi oleh Leo Brainman, Jerome H. Friedman, Richard A. Olsen, dan Charles J. Stone sekitar tahun 1980-an. Menurut Brainman et al. Pada tahun 1993, chart merupakan metodologi statistika non-parametrik yang dikembangkan untuk topik analisis klasifikasi, baik untuk peubah respon kategorik maupun kontinu. Chart sendiri menghasilkan suatu pohon klasifikasi jika peubah responnya kategorik, dan menghasilkan pohon regresi jika peubah responnya kontinu. Tujuan utama chart adalah untuk mendapatkan suatu kelompok data yang akurat sebagai penciri dari suatu pengklasifikasian. Metode pohon regresi secara teknis dikenal sebagai metode penyekatan rekursif biner. Prosesnya adalah biner karena kumpulan data yang disebut simpul selalu disekat menjadi dua sekatan yang disebut simpul anak. Menurut Brainman et al. Pada tahun 1993, bagian utama dari metode pohon regresi adalah aturan-aturan bagi 1. Penyekatan setiap simpul, 2. Penetapan simpul akhir, 3. Penentuan nilai dengan dugaan respon bagi setiap simpul akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Astrid. Baik, terima kasih Aisyah. Baik, saya akan menjelaskan sifat-sifat dari pohon regresi atau pohon keputusan. Nah, yang pertama itu tidak memerlukan spesifikasi bentuk fungsional modelnya. Yang kedua, invarian terhadap transformasi monoton dari peubah bebasnya. Dan yang ketiga, tegar terhadap pengaruh pencilan. Yang keempat, dapat menangani peubah bebas, kategorik dan kontinu. Dan yang terakhir, yaitu dapat menangani pengamatan data yang hilang pada suatu atau beberapa peubah bebasnya. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pembentukan pohon regresi atau pohon keputusan. Yang pertama, memilah peubah penyekat, di mana pemilihan peubah penyekat, pembentukan pohon regresi dilakukan dengan cara penyekatan data terhadap pengamatan pada tiap simpul yang dibagikan ke dalam dua simpul anak. Yang kedua, penghentian sekatan, di mana suatu simpul T tidak dapat disekat lagi jika memenuhi salah satu kondisi dari aturan penghentian sekatan. Yang ketiga, penentuan nilai dugaan respon, di mana pada metode pohon regresi, jika suatu simpul merupakan simpul akhir, maka dugaan respon bagi pengamatan dalam simpul akhir tersebut adalah rata-rata dugaan responnya. Next.
Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam pembuatan pohon keputusan atau pohon regresi. Yang pertama, kita definisikan dan rinci masalah secara jelas. Yang kedua, gambarkan struktur dari pohon keputusan yang telah kita buat. Nah, yang ketiga, tentukan nilai payoff dari setiap kombinasi, alternatif, dan kemungkinan. Yang keempat, tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. Dan yang terakhir, selesaikan masalah dengan menghitung expected value atau EV. Nah, di sini saya akan menggambarkan format atau bagan dari pohon keputusan atau pohon regresi. Di mana seperti yang dapat kita lihat, gambar ini memiliki bentuk seperti pohon yang memiliki cabang atau batang tiap dari pohonnya. Di mana apabila memiliki variabel yang lebih banyak, maka lebih banyak pula cabang atau batang dari pohon keputusan tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sabrina. Kepada Sabrina, dipersilakan. Terima kasih kepada Asrid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagan pada pohon keputusan. Bagan yang berbentuk persegi merupakan simpul keputusan yang akan diambil, sedangkan bagan berbentuk lingkaran merupakan simpul kejadian tak pasti dari beberapa keputusan. Sedangkan bentuk garis merupakan garis penghubung yang menghubungkan simpul keputusan dengan simpul kejadian tak pasti. Berikut adalah contoh soal dari pohon regresi. Di suatu toko memberikan undian gratis terhadap pembelian di atas Rp 500.000. Terdapat 3 jenis undian yang ditawarkan, yaitu ada undian A, B, dan C. Peluang keuntungan undian A adalah 15% dengan nilai keuntungan Rp 400.000. Peluang keuntungan undian B adalah 40% dengan keuntungan Rp 200.000. Sedangkan untuk undian C adalah 70% dengan nilai keuntungan Rp 100.000. Berikut adalah bagan pohon regresi dari jawaban contoh soal. Pada bagan kotak berwarna coklat merupakan simpul keputusan. Sedangkan untuk garis penghubung berwarna biru merupakan garis penghubung untuk undian A terhadap simpul kejadian tak pasti undian A dengan sukses 0,15 yang akan mendapatkan 400.000, sedangkan gagal 0,85 maka tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan untuk simpul kejadian tak pasti berwarna pink dengan garis penghubung pink merupakan simpul kejadian tak pasti dari undian B dengan sukses 0,40 maka akan mendapatkan 200.000 dan gagal dengan peluang 0,60 maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Sedangkan untuk garis penghubung berwarna hijau merupakan garis penghubung simpul kejadian tak pasti dari undian C dengan sukses 0,70 maka akan mendapatkan 100.000 dan gagal 0,30 maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih rekan saya Sabrina. Baik, itu saja materi dari presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.